Lanjut kepada metode penafsiran Ibnu Asyur. Metode diambil dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang artinya cara atau jalan bahasa Arab. Metode dikenal dengan thoriqoh, metode dalam bahasa Indonesia berarti cara yang teratur dan terpikir baik untuk mencapai maksud. Namun metode yang dimaksud di sini dikaitkan dengan metode tafsir yang berarti pengetahuan mengenai cara yang ditempuh dalam menelaah, membahas, dan merefleksikan kesan-kesan Al-Quran secara apriatatif berdasarkan kerangka konseptual tertentu sehingga menghasilkan karya tafsir yang apriatif. Mengkaji buah karangan Ibnu Asyur tertentu kita lihat dari berbagai aspek, mulai dari segi materi. Kitab ini terdiri dari 30 juz dan terbagi kepada 12 jilid. Masih diterbitkan oleh penerbit tunggal yang cukup terkenal, sebuah tafsir kontemporer yang memiliki ciri khas tersendiri dalam paparan yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, memiliki tampilan unik dan berbeda dengan kitab lainnya secara menyeluruh. Memiliki metode penyusunan yang komprehensif yang tidak mengkhususkan satu jilid untuk satu juz, melainkan secara acak. Kadang memuat 2 juz bahkan sampai 5 juz per jilidnya. Beliau memulai tafsirnya dengan sekelumit materi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan dasar, memahami seluk-beluk gaya bahasa Al-Quran secara singkat, memaparkan mukadimahnya sampai kepada 10 bagian pembukaan, mulai dari penjelasan tafsir dan takwil, penjelasan fenomena tafsir bil maksur dan bil ro'i, pengubahan nazul sebagai sampai kepada ijaz Al-Quran. Itu pun sampai menghabiskan 100 halaman pertama untuk menjelaskan sesingkat ini membersihkan percakapan bahasa dalam tafsir ini. Beliau mengungkapkan dalam pendahuluan tafsirnya, saya benar-benar berusaha menampilkan dalam tafsir Al-Quran hal-hal langka yang belum digarap oleh ulama tafsir sebelumnya, menempatkan diri sebagai penengah perbedaan pendapat ulama yang pada satu waktu sepaham dengan salah satunya dan pada waktu lain berseberangan pendapat dengan alasan tersendiri. Dalam tafsir ini, saya berusaha mengungkapkan setiap ijaz Al-Quran, nilai-nilai linguistik Arab atau balaghah, gaya bahasa atau ba'di yang terkandung dalam sebuah kalimat Al-Quran, serta menjelaskan usul-usulnya. Penggunaan menjelaskan hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya, terutama antara satu ayat dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Al-Quran telah diselesaikan dengan sangat luar biasa, memiliki susunan yang unik namun tetap memiliki ketersambungan antara suatu ayat dengan ayat lainnya. Tidak melewatkan satu surat pun dalam Al-Quran kecuali berusaha menjelaskan secara lengkap setiap maksud yang terkandung di dalamnya secara utuh. Tidak sebatas menjelaskan makna setiap kata dan kalimatnya secara parsial, melainkan merangkai kembali makna tiap kata dan kalimat yang telah diurai terpisah menjadi satu tujuan untuk maksud yang diusung oleh setiap ayat maupun surah Al-Quran. Dalam metode pemaparan tafsir ini tidak terlewatkan penjelasan secara gamblang tinjauan bahasa setiap dalam Al-Quran, menyimak hikmah diri pemilihan kata yang digunakan sampai kepada sisi gramatikal setiap kalimat secara spesifik, menilik setiap Al-Quran dari kacamata ilmu nahwu dan tafsir turut melengkapi posisi telaah dari pergelangan kata-kata Al-Quran. Beliau juga mengungkap ketinggian Al-Quran dan menghubungkannya dengan sistem budaya masyarakat guna menjadikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk dan problem solver dan permasalahan sosial masyarakat, atau dengan kata lain, cara penafsirannya adalah penafsiran adabi ijma'i. Hal serupa juga disebutkan dalam buku yang membahas kitab tafsir klasik modern, Faizah Ali
Shibramalisi. Dan berikut kelebihan dan keterbatasan tafsir Ibnu Asyur. 1. Menuliskan poin-poin yang belum ada pada tafsir sebelumnya. 2. Menjelaskan sisi-sisi ijzah secara mendetail dan termuat dalam waktu kitab tersendiri. 3. Linguistik Arab atau balaghah, nahwu, shorof, mantik atau logika. Yang keempat, dan gaya bahasa badi jelas dan simpel. Kelima, keselarasan satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya. Keenam, menitik beratkan pada makna-makna mufradat dalam bahasa Arab dengan membatasi dan meneliti dari orang lain dari kamus-kamus bahasa. Dan ketujuh, meneruskan tafsir Abil Walid Ibnu Rusdi dalam kitab Al-Bayan. Dan kedelapan, tidak mencantumkan asbabun nuzul dalam menjelaskan ayat. 9. Penjelasannya terlalu melebar sehingga poin yang ingin disampaikan kadang sulit ditangkap. Ke-10, banyak kutipan-kutipan hadis yang tidak disertai dengan penyebutan kualitas hadis sehingga hadis-hadis yang dijadikan rujukan masih perlu dilihat kembali apakah hadis tersebut berkedudukan sahih atau doif dan yang lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Aziz. Pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan UAS yang diambil oleh Pak Ulfi Saputra yang bertema seputar membahas tafsir Al-Tanhir wa Al-Tanwir. Oke, biografi singkat saja pada tafsir ini. Riwayat hidup Ibnu Asyur. Ia adalah Muhammad Al-Tahir ibn Muhammad Al-Tahrir dan Asyur, keturunan keluarga Asyur yang terkenal di Tunis karena memiliki posisi ilmiah dan jabatan di pemerintah. Ibnu Asyur dilahirkan pada tahun 1296 di kota Musa yang terletak di sebelah utara Tunisia. Ibnu Asyur tumbuh dan berkembang dalam lingkup keluarga yang mencintai ilmu pengetahuan, pendidikannya, dan diperhatikan penuh oleh ayah, ibu, dan kakeknya. Kakeknya merupakan seorang perdana menteri dari Mufil, dan kedua orang tuanya menginginkan beliau kelak menjadi seperti kakeknya dalam bidang keilmuan dan kepandaiannya. Dan untuk pendidikan Ibnu Asyur mulai belajar Al-Quran sejak usia 6 tahun. Ia kemudian menghafal matan Jurumiyah dan bahasa Prancis. Baru pada usia 14 tahun, Ibnu Asyur tercatat sebagai murid pada Universitas Az-Zaitunah. Di sana ia belajar Ibnu Syair dan usul fikih, bahasa Arab, hadis, sejarah, dan lain-lainnya. Setelah belajar selama 7 tahun di Universitas Al-Zaitunah, Ibnu Asyur berhasil menempuh gelar sarjana tepatnya pada tahun 1317 atau 1899 Masehi. Sekian banyak ilmu yang didapat dari Universitas Az-Zaitunah nampaknya belum memenuhi dahaganya dalam menuntut ilmu. Di waktu luangnya, Ibnu Asyur menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku tafsir, buku-buku Al-Milal wa Al-Nihal, menghafal hadis-hadis syair-syair dari masa pra-Islam hingga sesudahnya membaca buku-buku sejarah dan lain-lainnya. Semua ilmu yang diperolehnya dari Al-Zaitunah dan aktivitas keilmuannya telah ikut adil membentuk kepribadian dan keintelektualannya yang tinggi. Di samping itu,
keperhatian ayah dan kakeknya yang menanamkan akhlak mulia kepada ilmu Asyur telah memberikan pengaruh pada kepribadian yang bahagia sebagai seorang ulama dari Tunis. Dan Ibu Syaur memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan nasionalisme di Tunisia. Beliau hidup sezaman dengan ulama ternama di Mesir, Muhammad Al-Qadir Hussein Al-Tunisi, yang menempati kedudukan Masyaihat Al-Zahar atau imam besar di Al-Azhar. Keduanya adalah teman seperjuangan, ulama yang sangat luar biasa, memiliki tingkat keimanan yang tinggi, sama-sama pernah dijebluskan ke dalam bui hantaran karena mempertahankan pemahaman dan keideologiannya, serta menanggung penderitaan yang sangat berat demi memperjuangkan negara dan agamanya. Pada akhirnya Muhammad Al-Qadir ditakdirkan oleh Allah menjadi mufti Mesir, sedangkan Ibnu Asyur sendiri menjadi syekh besar di Tunisia. Sebelum menjadi syekh besar, beliau pernah mendapat kepercayaan menjadi Qadhi Hakim Tunisia yang kemudian diangkat menjadi seorang penentu fatwa keagamaan atau mufti di negara tersebut. Asyur wafat pada tanggal 13 Rajab tahun 1993 atau 1973 Masehi.